Selamat datang di channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini kita akan bahas request dari Mas Lukman Fadilah, yaitu dia minta, Pak, mohon dibuatkan tutorial pembatalan PPN masukan dan pembetulan PPN masa yang sudah dilapor. Terima kasih ya Mas Lukman Fadilah. Di video kali ini kita akan coba buatkan videonya. Semoga nanti mendapatkan pencerahan ya Mas Lukman. Nah, di sini kita sudah masuk ke akun Cortex-nya. Di sini saya juga sudah menggunakan akun PIC, terus kemudian di eh, impersonating ke akun badannya. Nah, di sini kita juga sudah masuk ke faktur pajak masukan. Jadi di sini misalnya kan kita asumsinya untuk masa Januari tahun 2025, di mana ada faktur pajak masukan yang kita sudah kreditkan dan kita mau melakukan pembatalan faktur pajak, atau misalnya kita tidak mau mengkreditkan faktur pajak tersebut gitu ya. Sebenarnya untuk caranya simple, teman-teman tinggal checklist faktur mana yang mau tidak dikreditkan. Misalnya di sini kita checklist salah satu. Nah, setelah terchecklist, nanti di atas itu ada tidak dikreditkan faktur atau kembali ke status approve. Nah, kalau teman-teman pilihnya adalah kembali ke status approve, maka nanti di bulan Februari kita masih bisa mengkreditkan faktur pajak tersebut. Itu. Nah, kalau tidak untuk dikreditkan, berarti nantinya faktur pajak tersebut akan masuk ke lampiran B3, faktur pajak yang tidak dikreditkan. Jadi kalau misalnya kembali ke status approve, maka faktur pajak tersebut akan hilang dari masa Januari dan nanti akan masuk ke masa Februari. Nah, di sini misalnya kita sudah checklist nih faktur pajak yang mau kita keluarkan ya dari masa Januari. Nah, setelah itu kita pilih kembali ke status approve. Nah, dia akan menanyakan, are you sure you want change the status back approve satu invoice. Nah, teman-teman bisa klik ya. Dia akan memproses. Nah, nanti yang tadinya ada tanda panah berbalik seperti itu, sekarang sudah tidak ada ya. Nah, ini berarti teman-teman nantinya di faktur pajak tersebut, nanti teman-teman bisa kreditkan di masa Februari. Nah, kalau misalnya ternyata teman-teman setelah ini terus kemudian mau melakukan pembetulan PPN, mungkin atas faktur pajak keluaran yang mungkin ada revisi, terus kemudian atau mungkin ada perubahan kuantiti atau perubahan harga di faktur pajak keluarannya. Nah, teman-teman bisa melakukan pembetulannya yaitu melalui surat pemberitahuan SPT. Terus kemudian teman-teman masuk ke surat SPT. Maaf ya, agak lemot nih kayaknya jaringannya yang lagi trouble. Nah, di sini setelah itu teman-teman tinggal buat konsep SPT-nya. Sini karena kita mau membuat pembetulan PPN, maka kita pilih pembetulan PPN. Terus kemudian kita klik lanjut di situ. Untuk periode dan tahun pajak ya tentu silakan teman-teman isi masa Januari ya, karena kita mau melakukan pembetulan di masa Januari. Kenapa tadi di pemilihan masa Februari itu enggak ada? Masa Februari secara otomatis akan dibentuk oleh sistem Cortex ketika sudah masuk ke bulan ketiga, atau misalnya bulan Februari akan terbentuk ketika sudah masuk ke tanggal 2 Maret. Karena sekarang kan sudah di tanggal 9 Maret ya. Jadi secara otomatis dia sudah dibentuk oleh sistem Cortex. Jadi di sini hanya adanya adalah masa Januari. Setelah itu teman-teman klik lanjut, model SPT-nya karena di sini adalah yang normal sudah dilaporkan, maka di sini adanya pembetulan. Nah, setelah pembetulan teman-teman bisa klik buat konsep. Nah, itu dia ya. Jadi istilahnya ketika pembahasan sesuai dengan requestnya Mas Lukman Fadilah minta dibuatkan pembatalan
PPN masukan, dan pembetulan PPN. Untuk setelah buat konsepnya, pelaporannya sistemnya sama dengan yang normal ya. Jadi tinggal melanjutkan saja. Di sini karena memang, saya tidak mau melakukan pembetulan, jadi mungkin stepnya hanya sampai sini dulu gitu. Oke, terima kasih sudah menonton, sehat-sehat selalu dan sampai jumpa.